Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa liyahdiyahum ila siratil azizil hamid siratillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya binafsihi bitaqwallah, faqad fazal muttaqunal muflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang terhormat dan mulia ini, di tempat yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita sama-sama memuja dan memuji serta memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang menyertai kehidupan kita selama ini, perjalanan hidup kita selama ini, seraya menguatkan, meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan kita rasakan bersama. Amin ya rabbal alamin. Sehingga pada akhirnya nanti, dimanapun kita berada, dalam apapun, dalam keadaan apapun maut menjemput kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di samping itu, marilah kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua pada saatnya nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, mengingatkan kepada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan kita mati, Allah yang menjadikan kita hidup, Allah pula yang memberikan ujian kepada setiap manusia. Maka siapakah manusia yang paling bagus amal perbuatannya? Artinya apa? Bahwa hidup dan matinya seseorang itu senantiasa dihiasi dengan ujian dan cobaan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ujian karena harta?
Nabi yang sekalipun merupakan kekasih Allah, bahkan ujian dan cobaannya lebih dahsyat daripada manusia seperti kita biasa. Apakah itu ujian menghadapi umatnya, ujian di dalam keluarga, ujian bencana alam, ujian peperangan dan lain sebagainya? Apakah dengan ujian tersebut menjadikan kita semakin jauh kepada Allah? Bagi orang-orang yang beriman, sebagai orang yang beriman, tidak ada kata menjauh. Justru dengan ujian mendekati, membiasakan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala kelak akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suatu saat nanti mereka akan dikumpulkan bersama para nabi. Mereka akan dikumpulkan bersama para siddiqin, bersama orang-orang yang jujur, akan dikumpulkan bersama orang-orang syuhadaillah, orang-orang yang mati syahid karena syuhada, orang-orang yang salihin, yaitu orang-orang yang soleh. Tentu kita sebagai orang yang beriman mengharapkan hidup kita yang sebentar, yang sesaat ini, untuk senantiasa kita melewati setiap ujian dan cobaan dengan landasan iman dan takwa. Karena tidak ada ujian tanpa pengorbanan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, banyak orang yang berkeluh kesah, banyak orang yang putus asa karena diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memandang orang lain hebat, memandang orang lain seolah-olah kaya, berharta, berkuasa, berpangkat dan lain sebagainya, seolah-olah tidak ada ujian di dalam hidupnya. Merasa aman saja, tenang saja, damai saja. Belum tentu. Justru orang yang berharta, berpangkat, berkuasa, justru hidupnya selalu merasa terancam, tidak tenang, karena boleh jadi apa yang dia kuasai, apa yang dia miliki, semuanya didapat tidak atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kasarnya, apa yang dia dapati itu dengan cara yang tidak halal. Siapa orang yang bersegera menuju taubat kepada Allah, Allah janjikan kebahagiaan yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Artinya siapa orang yang bersegera bertaubat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibahagiakan hidupnya, akan ditenteramkan hidupnya, akan diberikan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Itulah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang senantiasa menyesali dosa-dosanya. Oleh karena itu, kunci jawaban satu-satunya ketenangan hidup, ketenteraman hidup kita sekarang ini adalah mengantarkan ketenangan batin, ketenangan hidup itu baik kaya maupun miskin, kecuali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyadari dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia kembalikan fitrahnya sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tanpa terasa sebentar lagi pergantian tahun Hijriyah dari 1443 Hijriyah ke 1444 Hijriyah. Kita menyadari bahwa sudah selama 1 tahun ini kita lalui di kehidupan kita. Yakinlah kita bahwa selama 1 tahun ini pasti banyak dosa, banyak khilaf yang kita perbuat. Oleh karena itu Allah mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan kalian evaluasilah selama 1 tahun, melihat apa yang telah kamu kerjakan di masa lalu. Jadikan sebuah renungan untuk bagaimana di hari esok menjadi lebih baik.
satu peringatan kepada siapapun, wabil khusus kepada seluruh umat manusia, wabil khususnya lagi kepada seluruh umat Islam, bahwa untuk menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Sejauh mana kita beramal soleh, sejauh mana kita berinfak dan bersodakoh, sejauh mana kepedulian kita terhadap sesama muslim, sejauh mana kepedulian kita terhadap sesama saudara kita yang terkena musibah. Adakah rasa empati di dalam diri kita? Karena rasa empati itu merupakan bagian yang membuktikan bahwa seseorang tersebut beriman, beramal soleh, yaitu orang Islam, orang yang selamat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, karena salah satu kunci orang beriman tadi itu adalah orang yang empati, membantu kepada sesamanya tanpa pandang bulu. Saudara-saudara kita yang berada di lereng Gunung Sumeru, baru-baru saja beritanya tadi pagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal melihat apakah dengan ujian dan cobaan tersebut membuat saudara-saudara kita di sana semakin jauh kepada Allah atau tidak. Karena tidak sedikit orang-orang yang diberikan ujian, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya semakin mencintai Allah, bukannya semakin mendekati Allah, tapi justru menjauh dari Allah, tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dia mencintai pekerjaan dosa dan tidak segera tobat. Salah satu orang yang tidak pernah bahagia hidupnya, yang tidak pernah tentram hidupnya, adalah orang yang tahu pekerjaannya salah, adalah orang yang tahu pekerjaannya menimbulkan dosa, tetapi dia tidak bersegera tobat. Siapapun dia akan digoncang jiwanya, dia tidak akan tentram hidupnya, sekalipun dia bergelimang harta, sekalipun dia bergelimang jabatan, sekalipun dia merupakan orang yang terpandang. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, duribat alaihimud dhillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Artinya manusia itu dikejar oleh bayang-bayang dosa-dosanya sendiri. Kemanapun ia lari, kemanapun ia bersembunyi, dosa itu akan senantiasa menyertai, dosa itu akan senantiasa membayang-bayangi kehidupannya, kecuali segera ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera membangun hubungan yang harmonis, hubungan yang relatif, hubungan yang baik kepada sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Maka jamaah sekalian, dua dimensi kehidupan ini menjadi kekuatan hidup, ketenteraman hidup bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat kepada Allah, segera membangun komunikasi dengan sesama manusia, tidak dibatasi apakah sesama muslim, non muslim pun, sesama non muslim pun harus kita jaga hubungan baik tersebut. Sebagaimana Allah mengutus nabi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat bagi sekalian alam. Tidak hanya memberikan rahmat bagi seluruh manusia, tetapi juga memberikan rahmat bagi alam. Tidak hanya menyayangi manusia, tetapi juga menyayangi alam. Sehingga dengan demikian, siapapun orang yang beriman, dia akan mengalami kebahagiaan, ketenteraman hidup, karena dia menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu juga, untuk menggapai ketenteraman hidup, menggapai ketenangan hidup tersebut, tidak hanya cukup berdoa saja, tidak hanya cukup memohon kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga harus dibarengi dengan ikhtiar, yaitu berusaha. Di mana di antara usaha-usaha tersebut adalah meyakini, mengikuti perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Karena bagaimanapun, sesulit apapun hidup kita, sesulit apapun ujian dan cobaan yang kita hadapi, apabila kita kembali kepada Al-Quran, maka semua masalah tersebut insya Allah akan segera terselesaikan. Karena janji Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya,
Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan petunjuk yang ada di Al-Quran senantiasa menjadi pedoman, menjadi pegangan kita di dalam menjalankan kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekarang kita sedang berada di Masjid Nurul Huda di Desa Sungai Tuak. Alhamdulillah, Al-Fakir khotib pribadi sudah beberapa kali mengisi di sini, dan alhamdulillah mendapat kesempatan lagi untuk berkhutbah di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami meminta ridho, meminta doa kepada para jamaah sekalian, karena kami sedang mendaftar di salah satu perguruan tinggi, di salah satu universitas Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dapat diterima, mudah-mudahan dapat melanjutkan studi di sana, yaitu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mudah-mudahan lulus di sana, dan semoga kedepannya bisa mengabdi kembali di daerah Kabupaten Pasir ini, membawa ilmu yang ada di sana untuk kami syiarkan Islam di bumi Pasir ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian khutbah singkat ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memotivasi kita semua, memotivasi diri kita untuk senantiasa menjadi lebih taat, menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun juga Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita nanti kita tetap menjadi orang Islam, dan di akhir hayat kita nanti kita dapat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala keinginan, segala cita-cita, segala angan-angan kita, segala apa yang kita impikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.